Apa tanggapan sahabat sekiranya saya mengatakan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi, apa-apa yang tampak oleh kita dan apa-apa yang tidak tampak oleh kita, apapun yang ada dalam tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, dan semuanya punya jiwa, sama seperti kita punya jiwa, yang dengan jiwa itu kita punya kesadaran, kita sadar siapa diri kita sadar kita punya rasa takut, kita sadar kita punya rasa senang, kita sadar kita itu punya rasa amarah. Percaya atau tidak, sebenarnya semua benda, semuanya yang ada, yang tampak oleh kita maupun yang tidak tampak oleh kita, semuanya punya perasaan yang sama dengan kita. Dalam arti kata, semuanya punya jiwa. Penasaran kan bagaimana alasannya, bagaimana penjelasannya? Ayo simak video saya. Perbaiki dulu para sahabat. Kalau yang minum kopi silahkan minum kopi dulu. Kalau yang merokok silahkan merokok dulu. Nikmati aja dulu, santai dan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal video, yaitu pada pembukaan, bahwa semua yang ada, baik yang tampak oleh kita maupun yang tidak tampak oleh kita, maupun yang tidak kita sadari adanya, termasuk tubuh kita sendiri mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, semuanya punya jiwa. Dalam arti kata, dia punya rasa takut, dia punya rasa amarah, sama dengan kita, yang kita juga kan punya jiwa. Yang dengan jiwa itu kita punya rasa takut, punya rasa amarah, punya rasa sedih, punya berkesadaran. Dalam arti kata, kita sadar bahwa kita itu ada. Kita sadar bahwa inilah saya. Itulah yang disebut dengan berkesadaran. Sebenarnya apa-apapun benda, makhluk, baik benda mati maupun benda hidup, semuanya punya yang sama dengan kita. Timbul tanda tanya. Kalau begitu, bagaimana dengan air? Bagaimana dengan batu? Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana dengan udara? Apakah dia juga punya jiwa? Iya. Kalau begitu, apakah dia punya nafsu? Apakah dia punya akal? Apakah dia punya hati atau kalbu? Kalau kalbu, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan jantung. Karena kalbu itu asal katanya adalah dari bahasa Arab. Kalbu. Kalbu itu kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan jantung. Sekarang kita kembali kepada pokok persoalan. Apakah semuanya juga punya jiwa sama dengan kita? Untuk sahabat ingat ya, segala sesuatu itu Allah ciptakan ada aturan hukumnya. Setiap aturan hukum ada batas ukurannya. Itulah yang kita sebut dengan qada dan qadar. Itulah takdir hukum yang telah Allah tetapkan kepada ciptaannya. Jadi kita ambil contoh angin, dia juga punya jiwa, dia juga punya kesadaran, dia bisa mendengar, dia punya rasa takut, sama dengan kita. Batu pun begitu, dia punya berkesadaran bahwa dia itu sadar bahwa dia itu ada. Dia punya rasa takut. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74 dijelaskan bahwa ada batu di pinggir sungai, di pinggir tebing, yang jatuh karena takut pada Allah. Tapi sayang, manusia yang keras kepala, yang hatinya membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Ini sindiran keras buat kita. Apakah kita termasuk dalam hal gitu? Nauzubillah. Bagaimana dengan inti atom, proton, elektron, neutron? Apakah dia juga punya berkesadaran? Apakah dia juga punya jiwa? Iya.
Dengan itu semuanya tunduk patuh pada aturan hukum yang Allah tetapkan kepadanya. Semuanya patuh. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang melanggar. Ingat, titip PR buat para sahabat, tolong dijawab di kolom komentar. Ketika ada perintah untuk langit dan bumi, wahai langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan terpaksa atau dengan suka, dengan keadaan suka. Apa kata langit dan bumi? Ya Allah, kami datang kepada Engkau ya Allah dengan perasaan suka ya Allah, bukan dengan rasa terpaksa ya Allah. Dalam arti kata semuanya patuh dan tunduk kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah kepadanya, wahai, contohnya gini, contoh air, kamu punya sifat begini ya. Wahai api, kamu punya sifat begini ya. Tugas kamu begini. Tunggu tatanya. Api kan sifatnya panas, sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kenapa kok menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim? Tanda tanya lagi, kan banyak pertanyaan. Untuk sahabat ingat, segala sesuatu tunduk kepada aturan Allah. Jika Allah menghendaki untuk berbuat di luar aturan yang telah Allah tetapkan kepadanya, maka alam pun tunduk patuh kepadanya. Ini ibarat logikanya seperti kita dalam dunia militer atau dunia kepolisian. Siap komandan, 86, laksanakan. Begitulah logikanya. Apakah sampai di sini para sahabat bisa mengerti? Intinya bahwa segala sesuatu punya jiwa, tanpa kita sadari sebenarnya dia juga punya jiwa, punya perasaan. Mana dasar hukumnya? Ini saya sampaikan ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Itu ada dalam surat Yasin ayat 36. Apakah semua benda itu juga bertasbih seperti kita? Kita berzikir, bertasbih. Ingat, karena dia semua benda punya jiwa, punya berkesadaran, punya hati, maka dia pun bertasbih kepada Allah. Tapi cara tasbihnya kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara tasbihnya, apa yang dia baca, bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberitahu, dan kita tidak usah ingin tahu. Tidak tahu juga kita tidak akan berdosa. Karena itu bukan perintah oleh Allah untuk mengetahui yang dibaca oleh alam itu apa. Cukup kita yakin. Dan tidak ada perintah untuk mengetahui apa yang dibaca, bagaimana caranya, tidak ada. Mana ada hukumnya? Ini dalam surat Al-Isra ayat 44. Langit dan 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu kan ingat artinya. Tapi cara ingatnya Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Dan tidak sesuatu pun melainkan bertasbih memuji kepadanya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Apa yang dia baca kita tidak mengerti. Sesungguhnya dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tunggu tanda tanya lagi. Kenapa kok kalimat penyantun dan pengampun itu dijamakkan, digabung atau digandengkan? Untuk saya ingat ya, namanya penyantun itu kan mengayomi, membimbing, melindungi, penuh dengan kelembutan, tidak kekerasan. Dijamakkan, digandengkan dengan kalimat Maha Pengampun. Itulah maha kasih sayangnya Allah. Ketika yang dilindungi, yang diayomi, yang disantuni berbuat salah, dan yang berbuat salah itu minta ampun, maka Allah pun mengampuninya. Jadi lengkap sudahlah kasih sayang Allah itu kepada kita. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Bagaimana? Apakah para sahabat sependapat? Atau apakah para sahabat bisa paham? Kalau tidak paham, silahkan diulang lagi mulai dari awal. Masih tidak paham juga silahkan bertanya kepada yang lebih tua atau yang jauh lebih mengerti dalam hal ini. Ini adalah awal dasar video yang saya buat untuk melanjutkan video berikutnya, yaitu saya nanti insya Allah akan berbicara tentang jiwa, apa itu jiwa, apa bagiannya, apa tugasnya, apa sifatnya, nanti akan saya jelaskan. Dan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pemanfaatannya dalam menambah keimanan kita supaya menjadi orang yang bertakwa.
Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya memohon jangan lupa di subscribe. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe video saya sebelumnya. Terima kasih banyak. Semoga dukungan sahabat itu menjadi motivasi buat saya untuk menyampaikan, membuat video-video yang lebih bermanfaat. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Mari kita jalin kerjasama, kita satukan rasa kita antara saya dengan para penonton, para sahabat semuanya, untuk demi sebuah kebaikan, demi sebuah kemajuan umat Islam. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, bagikan ke grup sahabat. Semoga kebaikan ini bisa menyebar dan bisa jadi bahan diskusi buat sahabat semuanya hendaknya. Ini demi untuk kemajuan kita sebagai umat Islam. Ayo bangkit umat Islam, jangan dianggap bodoh terus. Bagaimana? Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.